saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita percaya bersama-sama bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya bahwa hari yang ketiga Tuhan telah bangkit buat hidup kita. Kita percaya ada kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Layaklah untuk kita bersyukur pagi hari ini, untuk kita bersama-sama mengangkat pujian dan sembah kita bagi Dia. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik buat kami Tuhan. Kau sudah berkorban Tuhan. Kau sudah mati buat kami Tuhan. Bahkan Engkau bangkit pada hari yang ketiga, karena Engkau mau untuk kami memperoleh kemenangan Tuhan. Kemenangan lepas kemenangan Tuhan. Karena semuanya telah finish Tuhan, telah selesai Tuhan. Dan Kau telah berikan buat kami segala yang terbaik Tuhan, yang Kau miliki Tuhan. Kau berikan buat kami Tuhan. Semua kami yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan saat pagi hari ini. Bekerjalah buat kami Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada hati yang melekat terus kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau naikkan syukur kami, sembah kami bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau
ada kebebasan. Di dalam Tuhan ada pemulihan atas hidup kita. Karena Dia yang pegang hidup kita. Dia yang memiliki kehidupan setiap kita. Kita mau katakan, sebab Dia hidup ada hari esok. Amin. Kita percaya pengorbanan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia akan memberikan kemenangan lepas kemenangan buat kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat Yesus namanya.
Shalom Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, di mana hari ini kami tetap boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa, Roh Kudus urapi kami semua. Engkau memberikan hikmat dan pengertian, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan pada hari ini. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama 1 minggu ini kita masuk di dalam yang namanya Pekan Suci. Ada 2 peristiwa yang harus kita rayakan sebagai orang percaya. Yang pertama, yang kita sebut Jumat Agung. Peristiwa memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Peristiwa yang kedua adalah Paskah, hari Minggu. 3 hari setelah Yesus wafat, Allah membangkitkan Yesus dari kematiannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit saya mau mengulas tentang korban salib Yesus. Seperti yang pesan telah disampaikan oleh Gembala Pembina kita hari Jumat yang lalu. Pengorbanan Yesus di kayu salib itu membawa penebusan dosa bagi manusia. Ada orang yang berkata, kenapa dosa harus ditebus? Kenapa dosa harus diampuni? Dosa adalah pelanggaran manusia, Adam dan Hawa, terhadap perintah Tuhan, karena mereka tidak taat kepada Allah. Dosa menyebabkan manusia kehilangan kemuliaan. Dosa menyebabkan manusia kehilangan kehidupan ilahinya. Dosa sampai hari ini menyebabkan manusia menderita, susah, sakit penyakit, ketidakadilan, pemberontakan, peperangan, kejahatan di mana-mana. Itulah yang Alkitab katakan kutuk dosa bagi manusia sepanjang hidupnya. Hukum dosa sepanjang hidupnya, penderitaan dan susah payah. Yang terakhir, yang paling mengerikan, dosa membawa kematian. Ada 3 jenis kematian. Yang pertama, kematian tubuh. Kematian tubuh adalah perpisahan dengan orang-orang yang kita kasihi. Kematian tubuh artinya seluruh fungsi jasmani kita berhenti. Kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Orang tua, kakak adik, saudara-saudara, sahabat, teman-teman seiman. Kematian yang kedua adalah kematian rohani, kematian roh. Saudara, kematian roh ini adalah perpisahan manusia dari Allah. Kita hidup jauh dari Allah. Kita tidak hidup lagi mengikuti tuntunan Allah. Tidak lagi mengikuti perintah-perintahnya. Tidak punya kerinduan untuk mencari Tuhan. Tidak punya hati yang mau mencari Tuhan. Yang ketiga, kematian yang ketiga adalah kematian kekal. Kematian ini yang paling mengerikan. Kematian yang terjadi setelah
kematian tubuh. Alkitab berkata kematian kekal ini adalah upah daripada dosa, yaitu hukum maut. Upah dosa adalah kematian maut. Pertanyaannya, lalu bagaimana manusia bisa selamat dari hukum dosa dan hukum maut? Bagaimana caranya manusia bisa selamat? Satu-satunya jalan adalah dosanya harus ditebus, diampuni, dan dihapus. Dosa dihapus bukan dengan kebaikan. Dosa dihapus bukan dengan amal ibadah, tapi dosa ditebus, dihapus oleh Allah sendiri. Itu sebabnya Allah mengutuskan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Markus 2 ayat 10 katakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bagaimana caranya dosa manusia bisa ditebus oleh Yesus Kristus? Alkitab menjelaskan dia harus mati di kayu salib, menanggung dosa manusia. Saudara, ada dua firman, ada dua perkataan yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini doa permohonan syafaat. Dia minta kepada Bapanya supaya dosa-dosa manusia diampuni, dihapus, dan ditebus. Sebab di dalam diri Yesus semua dosa telah dipikul olehnya. Saudara, korban salib Yesus membawa penebusan dosa. Satu lagi, ketika penjahat yang di sebelah kanan, dia berkata, ingatlah akan aku ya Tuhan, jika engkau datang sebagai Raja. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Saudara, dua ayat ini menjelaskan dengan sangat tepat korban salib Yesus untuk menebus dosa manusia dan korban salib Yesus untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema khotbah yang saya ambil pada Minggu Paskah ini adalah kebangkitannya membebaskanku. Kata bangkit dari kamus bahasa Indonesia, salah satu yang didefinisikan adalah hidup kembali dari kematian. Artinya, dulu pernah hidup, kemudian mati, kemudian hidup kembali. Bangkit, hidup kembali dari kematian. Ada beberapa contoh di Alkitab. Lazarus yang mati kemudian dibangkitkan oleh Yesus. Anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat, juga mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Tetapi selang beberapa lama kemudian, ternyata Lazarus dan anak perempuan Yairus pada akhirnya mati dan tidak bisa hidup lagi. Tetapi Yesus berbeda. Dia mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian, Allah membangkitkan dia. Yesus bangkit dari matinya. Dan dia hidup kekal sampai selama-lamanya, sampai hari ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus yang kita rayakan Paskah itu mendatangkan kehidupan yang kekal. Kalau kita lihat berbicara tentang kebangkitan dari kematian, hal ini merupakan salah satu prinsip kebenaran yang paling penting di dalam kehidupan iman kekristenan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita lihat dari 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Jikalau Yesus tidak dibangkitkan, artinya setelah dia mati pada waktu di kayu salib, hari Jumat dia mati, dan dia dikubur, dan kemudian tidak bangkit, artinya Yesus tetap mati. Paulus berkata, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sebab kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikian juga binasalah juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa artinya? Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, artinya Yesus tetap mati. Yesus tidak bisa mengalahkan kematian. Maka sia-sialah kepercayaan kita, orang yang meninggal dalam Yesus. Yesus mati, pada akhirnya binasa. Kita mengikuti Yesus, kita mati, juga pada akhirnya binasa. Sia-sia jugalah Yesus berdoa sungguh-sungguh di Taman Getsemani. Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia jugalah semua pengorbanan Yesus di kayu salib. Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah juga semua pengajaran yang pernah diajarkan kepada murid-muridnya. Dia berkata, akulah kehidupan dan kebangkitan. Tapi pada kenyataannya, dia mati dan tidak bisa bangkit. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah pengajarannya. Yesus berkata, akulah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mati, dan dia tidak dibangkitkan. Maka semua yang diajarkan, akulah kehidupan, itu sia-sia. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, Alkitab dengan tegas jelas mengatakan Yesus itu telah dibangkitkan dari orang mati. Artinya Yesus dapat mengalahkan kematian. Yesus sanggup mengalahkan kematian. Kalau saudara mengikuti Yesus, saya percaya setelah kematian pasti ada kebangkitan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lanjut. Sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Saudara, maut datang karena dosa
dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa membuat semua manusia masuk dalam kuasa dosa. Alkitab berkata, ujung-ujungnya adalah kematian. Ujung-ujungnya perpisahan selama-lamanya dari Allah. Tetapi kasih karunia Tuhan, satu orang dibangkitkan, maka seluruh manusia memiliki harapan untuk hidup yang kekal, menerima kembali kemuliaan yang telah Tuhan sediakan buat manusia, menerima kembali kehidupan ilahi yang Tuhan telah sediakan bagi manusia, menerima kembali kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi manusia. Kita lanjut. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian juga pula orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Orang yang bersekutu dengan Adam, orang yang hidup dalam dosa, akan berakhir dengan kematian. Sebaliknya, orang yang hidup bersekutu dengan Kristus pasti akan memperoleh kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, belum pernah ada satu orang pun di dunia yang pernah hidup, mati, kemudian dia hidup kembali, bangkit, dan dia hidup selama-lamanya sampai hari ini. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang pemimpin rohaniawan kecuali Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kebangkitan dari kematian Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selanjutnya saya ingin berbicarakan ada 3 dampak daripada kebangkitan Yesus. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, kebangkitannya membebaskanku. Dampak yang pertama, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kematian tidak dapat menguasai Yesus. Kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa kematian. Kalau hari-hari ini kita melihat ada begitu banyak kelompok-kelompok doa. Di gereja kita selama 24 jam orang bergantian berdoa. Untuk apa? Kita berdoa buat pemerintah. Kita berdoa buat presiden. Kita berdoa buat bangsa kita. Supaya kita bebas dari serangan virus COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu apa artinya? Saudara percaya bahwa doa saudara memiliki kuasa? Kalau COVID-19 akan mampu mendatangkan kuasa maut, kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran, kuasa kepanikan kepada banyak orang, pertanyaannya sama. Semestinya kita juga harus memiliki kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kuasa yang lebih besar. Saya percaya segala usaha, segala perjuangan Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Sepanjang hari, 40 hari, kita percaya satu waktu, kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa kan yang didatangkan oleh virus COVID yang menyerang Indonesia, yang menyebabkan banyak kematian, satu waktu pasti akan bisa diredakan.
Amin, Bapak Ibu. Kalau kita lihat hari-hari ini di mana-mana seluruh dunia, peristiwa pandemi COVID-19 membuat banyak orang berbalik kepada Tuhan. Banyak orang sekarang harus mencari Tuhan. Saya ingat ada sebuah kesaksian di sebuah negara. Saudara, dia seorang dokter ahli penyakit dalam. Dia terkenal, dia tidak pernah ia akan percaya Tuhan. Dia berkata ateis. Saudara, lewat peristiwa ini, dia melihat begitu banyak kematian setiap hari. Dan dia menangani kematian akibat serangan virus COVID. Dalam hatinya mulai muncul ketakutan, mulai kekhawatiran. Bagaimana seseorang bisa bertahan tanpa ia akan campur tangan Tuhan? Saudara, pada akhirnya dokter itu harus dengan rendah hati berkata, di balik semua kuasa ini harus ada sebuah kuasa yang lebih besar lagi, yaitu kuasa Allah yang menyertai manusia. Dokter itu pada akhirnya dia boleh berkata, ya Tuhan, ampunilah aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa suatu waktu kita pasti menang. Amin. Minggu lalu Pak Niko memberikan pesan dalam doa kita. Kita berkata, diam, tenanglah. Saya percaya kalau kita tekun berdoa, satu waktu wabah itu akan tenang. Wabah itu akan menghilang dari Indonesia. Dampak yang kedua, kebangkitan Yesus membebaskanku. Membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Membebaskan kutuk-kutuk dosa. Saya ada beberapa kesaksian. Saudara yang dikasih Tuhan, saya suatu waktu pernah melayani sebuah keluarga. Saya perhatikan keluarga itu ada sesuatu yang aneh di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang pertama, anak-anaknya sering sakit. Yang pertama masuk rumah sakit, 2 minggu, kemudian keluar rumah sakit dengan hasil diagnosa yang gak begitu jelas. Gak lama kemudian orang tuanya masuk rumah sakit. Kira-kira 10 hari keluar, kembali lagi, gak begitu jelas apa penyakitnya. 3 minggu kemudian, anak yang perempuan, dan begitu seterusnya. Saudara, saya bertanya kepada salah satu anggota keluarganya, kenapa sering terjadi sakit penyakit yang berputar-putar terus di antara anggota keluarganya? Dia menjawab, saya juga nggak tahu Pak. Kami keluarga Kristen yang baik-baik Pak. Saudara, saya berdoa, tiba-tiba saya mengerti. Tuhan datang tidak pernah membawa kutuk sakit penyakit. Saya ajak keluarga itu berdoa bersama-sama. Kita putuskan kuasa kutuk sakit penyakit. Saudara, apa yang terjadi pada waktu kita berdoa sama-sama? Tiba-tiba saya ingat sekali, orang tuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itu tanda sejak saat itu sakit penyakit berhenti di dalam keluarga besarnya sampai hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus membebaskan saya dan saudara. Saya ada satu pengalaman lagi. Beberapa waktu yang lalu saya pernah
membaptis seseorang. Orang yang hamil 8 bulan. Wanita ini hamil 8 bulan, tiba-tiba di kolam baptisan, dia nangis sejadi-jadinya. Dia berkata, "Pak, sebelum Bapak baptis saya, satu hal saya mau cerita. Ini rahasia yang saya simpan." Saya izinkan dia untuk bercerita. Dia berkata, "Pak, sebetulnya saya menyimpan sesuatu. Pernikahan kami tidak direstui oleh orang tua kami. Kami dikutuk, disumpah-sumpahin, Pak. 8 bulan saya mengandung anak saya. Saya takut." Orang tua saya berkata, "Lihat, nanti anak yang lahir dari kandunganmu tidak ada lubang pantat." Saudara bisa bayangkan kalau anak tidak punya lubang anus pembuangan, bisa menjadi apa ya? Saudara, di kolam baptisan itu saya berkata, "Ibu percaya, tatkala kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, kuasa kebangkitannya membebaskan kita dari segala kutuk, dari segala tulah, dari segala sumpah." Bapak Ibu yang dikasihi, Ibu itu percaya, kita berdoa bersama-sama. Selesai berdoa, ia pulang. Beberapa hari kemudian, dia melahirkan anaknya. Pada waktu melahirkan, apa yang dia lakukan? Begitu anak lahir, dia cepat-cepat lihat pantatnya. Apakah ada lubangnya atau tidak? Ternyata lubang anusnya ada. Anak lahir normal dan sehat. Bapak Ibu yang dikasihi, kuasa kebangkitannya membebaskan kita dari segala tulah, dari segala kutuk. Dari segala kan kutuk sakit penyakit. Dan dari segala kutuk-kutuk yang lain. Yang ketiga, kebangkitan Yesus mendatangkan kehidupan kekal. Saudara, Yesus bangkit dari matinya dan hidup kekal sampai hari ini. Saudara, kita bersyukur kita memiliki Tuhan sampai hari ini yang hidup. Artinya, dia bisa diajak berbicara, dia bisa ajak bergaul, dia bisa diajak ngomong seperti kita berbicara satu sama lain. Saya ambil contoh. Kalau saya hidup, kalau saya datang ke rumah saudara, ketemu saudara, saya masuk rumah saudara, kita bisa ngobrol, kita bisa bicara sama-sama, kita bisa ketawa sama-sama. Saya bisa cerita, saudara bisa cerita sama saya. Itu tanda kehidupan. Saudara, kita bangga, kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus hidup. Itu semua adalah anugerah dari kebangkitannya yang mengalahkan kematian. Saya berbicara tentang Tuhan yang hidup. Saudara, apa yang membedakan iman kekristenan dengan agama-agama yang lain? Saya catat ada 3 hal yang membedakan. Salah satunya adalah agama-agama. Yang pertama, tidak ada penebusan dosa. Saudara, penebusan dosa hanya ada dan dikenal di dalam kekristenan. Alkitab menceritakan begitu banyak, begitu dalam, begitu luas. Alkitab menjelaskan tentang dosa dan segala akibatnya. Yang kedua, yang membedakan kekristenan, iman kekristenan dengan agama-agama lainnya. Yang kedua, tidak ada kebangkitan setelah kematian. Saudara, yang berbicara tentang kebangkitan setelah kematian hanya iman Kristen. Saya percaya di mana ada kebangkitan, di situ ada kehidupan yang kekal. Yang ketiga,
yang membedakan agama-agama daripada iman kekristenan. Kita tidak mengalami kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Kita boleh mengalami kehadiran Dia di dalam hidup kita sepanjang hari, sepanjang waktu hidup kita. Benar apa kata Daud, satu hal yang kuingini, itu yang kuminta dari Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Artinya, kerinduan yang Daud inginkan, yang Daud cita-citakan seumur hidupnya, adalah memiliki hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Daud sadar kebutuhannya, hubungan dengan Tuhan adalah yang terutama di dalam kehidupannya. Kita bisa lihat kehidupan Daud. Daud berhasil, Daud sukses. Semua itu karena Tuhan selalu menyertai Daud. Alkitab juga mengatakan Yusuf dijual, dibuang oleh saudara-saudaranya. Yusuf berhasil. Apa yang dilakukan Yusuf, Tuhan membuatnya berhasil. Sampai akhir hidupnya, Yusuf berhasil. Semua karena Tuhan hadir dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pesan yang saya ingin sampaikan menutup renungan pada Minggu Paskah hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan Paskah Minggu pagi hari ini, ada dua nasihat yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu semua. Sesuai dengan tema kebangkitannya membebaskanku. Ada dua nasihat saya, bagaimana supaya kuasa kebangkitan Yesus dialami oleh kita semua, membebaskan hidup kita pada hari-hari ini. Nasihat yang pertama, saudara, mari kita bangkit. Bangkit daripada rasa ketakutan, bangkit daripada rasa akan kekhawatiran, bangkit dari rasa kepanikan. Percayalah bahwa Tuhan pasti memelihara saudara. Percayalah bahwa Tuhan sanggup akan melindungi saudara. Amin. Yang kedua, nasihat yang kedua, saudara, Tuhan hari-hari menghendaki saudara dan saya bangkit daripada kehidupan rohani yang baru. Saya ingat sekali pesan dengan Gembala Pembina Paniko bulan lalu. Salah satu pesannya adalah membangun rumah Tuhan. Tuhan mau hari-hari kita membangun rumah Tuhan. Mungkin saudara berkata, saya baik-baik aja kok. Hari-hari ini Tuhan mau lebih baik lagi. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk membangun kehidupan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kualitas kehidupan rohani yang Tuhan inginkan adalah kualitas hidup yang hatinya melekat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, dengar baik-baik. Menghadapi hari-hari ke depan, goncangan-goncangan semakin lama semakin kuat. Tanpa kekuatan batin, tanpa kekuatan iman yang kokoh, kita bisa goyah, kita bisa lemah. Tapi saya percaya, kalau kita bangkit hari-hari ini, kita mulai bangun kehidupan rohani kita dengan baik, saya percaya kekuatan selalu menyertai kita. Sekali lagi, selamat Paskah. Selamat Paskah. Biar kebangkitannya, kuasa kebangkitannya, memberikan kebebasan kepada saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami percaya Tuhan, bahwa kebangkitan Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan, memberikan kebebasan kepada kami semua. Kebebasan daripada rasa takut, kebebasan dari rasa kepanikan, kebebasan daripada rasa kekhawatiran, kebebasan daripada segala pengalaman-pengalaman hidup yang buruk, dari kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, dan segala perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Kami rindu Tuhan, lewat kebaktian pada hari ini, Tuhan memberikan sebuah terobosan dalam kehidupan rohani kami. Ada satu kebangkitan, ada satu kebebasan. Hidup kami berubah. Semua oleh karena kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan,
Amin. Benar Tuhan, dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, dengan apa kami membalas setiap kasih dan cinta-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala yang sudah Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, yang hari ini boleh kami rayakan Tuhan. Terima kasih, biarlah itu terjadi buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah itu terjadi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menaungi setiap kami anak-anak-Mu. Berkati kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, baik yang ada di kota Delta Mas maupun yang ada di Juanda Tuhan, di Cikampek. Berkati kami, beri kami perlindungan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan dari segala yang jahat Tuhan, dari setiap virus-virus yang mematikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah hal yang kami harus hadapi hari-hari ini, penyertaan Tuhan semakin nyata buat hidup kami. Perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati Bapak Gembala kami pada di Bunyamin Tuhan. Semakin nyata perlindungan-Mu atasnya. Berkati Ibu Gembala kami, juga anak-anaknya Yos dan Grace dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kuasa naungan Tuhan. Diberkatilah Tuhan, dijagai Tuhan, dan dilindungi Tuhan senantiasa, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala pembina kami, gembala rakyat kami. Terus ada perlindungan-Mu Tuhan, ada perlindungan Tuhan buat setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di setiap wilayah-wilayah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan. Terus pemeliharaan yang terjadi, ada lawatan Tuhan buat jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, jiwa-jiwa yang bertobat, meletakkan hidup mereka Tuhan. Kau nyatakan kuasa kebangkitan-Mu atas mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya rencana Tuhan dahsyat atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di tengah-tengah setiap hal yang kami hadapi hari-hari ini, di tengah-tengah virus Tuhan yang mematikan COVID-19 ini, lawatan Tuhan terus terjadi bagi hidup kami. Lawatan Tuhan terus terjadi bagi dunia ini. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkan jiwa yang hancur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya berkat-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa. Ya Tuhan, kami percaya di hari-hari terakhir ini
di mana Tuhan berjanji mencurahkan Roh-Mu sekali lagi ke atas kami semua. Pentakosta baru, Pentakosta ketiga. Kami berdoa ya Tuhan, penuhi kami semua jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Lindungi kami semua pada hari-hari ini daripada serangan hal-hal yang jahat, serangan hal-hal yang mematikan kami. Biar kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Mari kita, seluruh jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita buka hati untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka. Biar kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan di dalam kehidupan mereka, bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai, melindungi, dan memelihara seluruh jemaat-Mu, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin.